model. Ya, hijrah model, ini model akhir zaman hijrahnya nih. Ya bagus, hijrah itu maknanya adalah al-muhajir man hajara su'. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang berhijrah dari keburukan menuju kepada bagus, hijrah itu bagus. Tapi jangan salah kaprah. Jangan salah pakai istilah hijrah. Ya, bentar-bentar hijrah. Semua pakai syar'i. Laundry syar'i. WC syar'i. Ya, WC sunnah. Celana sunnah. Ustadz sunnah. Ada pula ustadz bid'ah. Ya Allah. Jangan salah hijrah. Banyak kawan-kawan kita salah hijrah. Bukan jadi orang baik, maka jadi lebih buruk. Jadi hadis ini banyak. Jadi jangan hanya berpatokan dengan satu hadis lantas menyalahkan orang lain. Ya, kalau kita baru paham satu hadis, sudah banyak-banyak ngaca di rumah. Ya, lihat di kaca tuh nah. Ya. Oh iya, baru hafal satu hadis. Ya, sudah. Lihat orang lain beda sama kita. Jangan mulut kita ini lancang. Ya, diam-diam aja. Baru hafal satu hadis. Ya. Jadi diam, banyak-banyak diam di rumah. Lihat di kaca, ulama bukan. Mondok pesantren enggak pernah. Hadir majelis ilmu males. Sama ulama enggak cinta. Gurunya YouTube. Ya. Oh, sudahlah, ya, diam. Jangan banyak-banyak ngomong. Tapi kan balighu anni walau ayat. Wah, itu dalilnya tuh. واهدي قلبي وسدد لساني بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهاما الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين إن أحسن الكلام كلام الله ملك العلام وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم باب صلاة الضحى حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن يزيد الرشكي قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت نعم 4 ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى
إلا أم هانئ رضي الله تعالى عنها فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وسبح 8 ركعات ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali malam hari ini Allah Subhanahu wa taala dengan kudrah dan iradahnya menginginkan kebaikan kepada kita semua, sehingga kita didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling mulia ini di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kita semua yang duduk di dalam masjid ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba Allah yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di Masjid Ahmadiyah ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang banyak beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairal jaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang sebesar-besar ganjaran kepada segenap pengurus daripada Masjid Ahmadiyah yang dalam tahun ini kembali bersama-sama kita di dalam rangka memperingati, mengenang sosok yang lebih pantas memang untuk kita kenang. Menyebut-nyebut nama seseorang yang memang sepatutnya kita sering menyebut-nyebutnya, yakni menyebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengenang akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di malam hari ini mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jazakumullah khairal jaza juga kepada segenap masyarakat yang tinggal di sekeliling daripada Masjid Ahmadiyah ini. Ya, mudah-mudahan antum semua mendapatkan keberkahan daripada majlis ini. Kehidupan antum diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambahkan kebahagiaan ke dalam hati-hatinya. Ditambahkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijauhkan dari segala macam bala, wabah dan musibah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada kita semua yang hadir di masjid ini, tidak lain tidak bukan kita duduk di sini karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kita duduk di sini melainkan kita ini rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindu ingin mendengarkan namanya disebut-sebut. Rindu ingin mendengarkan kisahnya diuraikan kembali. Rindu ingin mengenal lebih dalam lagi bagaimana sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya beliau menyebutkan bahawa Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum, sungguh di antara kalian tidak beriman, kurang sempurna keimanannya, atau tidak beriman sama sekali, sampai apa? Hatta akuna ahabba ilaih, sampai aku dijadikan oleh dia lebih dia cintai dari apa? Daripada hartanya. Dari apa? Daripada orang tuanya. Dari apa? Dari anak-anaknya dan dari seluruh manusia. Tidak sempurna iman kita, ma'asyiral hadirin. Pertanyaannya, adakah kecintaan kita kepada Rasulullah sebesar itu? Adakah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedemikian dalam itu? Adakah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad di saat ini?
Sampai kita rela untuk mengorbankan harta kita, untuk mengorbankan mungkin keluarga kita demi Nabi Muhammad SAW. Rasanya belum ada. Rasanya belum ada. Belum kita jumpain yang seperti itu. Bahkan kita di dalam mengenang peristiwa lahirnya Rasul SAW saja masih hitung-hitungan. Masih takut-takut. Takut dibilang bid'ah. Takut dibilang masuk neraka. Dibilang ini tidak ada di zaman Nabi. Dibilang ini tidak ada contoh dari Nabi. Takut kita. Padahal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengingati hari kelahirannya setiap pekan. Setiap hari Senin Nabi ingat hari kelahirannya. Bahkan Nabi bukan hanya ingat saja. Nabi melakukan ibadah. Nabi puasa untuk mengingat hari kelahirannya itu. Sedangkan kita ini hanya melakukan majelis ilmu. Melakukan majelis zikir. Bersolawat dan membaca salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu lebih besar, lebih dalam, lebih hebat daripada apa yang kita lakukan di malam hari ini, ma'asyiral hadirin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an, tadi malam kita sudah sebutkan, falyafrahu, agar kita ini bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa khairun mimma yajma'un, kata Allah. Kegembiraan kita atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hidayah yang diberikan oleh Allah sehingga kita saat ini memeluk Islam dan beriman kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan kita untuk bergembira. Dan kesemua itu rahmatnya Allah, yaitu dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesemua itu lebih baik, lebih utama, lebih mulia daripada apa-apa yang kita kumpulkan daripada harta dunia ini. Kalau kita ngerti ini majelis semalam yang kita adakan malam ini, kalau kita paham, niscaya kita akan meninggalkan perdagangan kita kalau kita masih berdagang saat ini. Kita akan tinggalkan rumah-rumah kita untuk hadir di majelis yang seperti majelis di malam hari ini. Dari jauh kita akan datang. Dari Kerinci, ada yang dari Rohul. Nah, yang dekat-dekat sini, kemana mereka? Kemana penduduk negeri ini? Kemana penduduk di sekitar masjid ini? Ya Allah, yang dari jauh datang, yang dekat tak datang. Nah, ini memalukan. Nah, mudah-mudahan tahun-tahun ke depan kita lebih semarak lagi, lebih semangat lagi di dalam mengenang hari kelahiran Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita daripada pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah. Terakhir kita sudah selesaikan daripada bagaimana sifat ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai terakhir itu di mana sahabat bertanya kepada Sayyiduna Ali karramallahu wajhah akan bagaimana itu sifat salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah? Kata beliau, niscaya kalau aku ceritakan kalian enggak bakalan mampu meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata yang bertanya, bagaimana kalau kami ini dapat menirunya? Paling tidak mungkin ada di antara kami dapat meniru daripada ibadah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, innakum la tutiquna dalika. Kata Sayyidina Ali, enggak mungkin mampu kalian meniru. Kalau niru bilangannya mungkin mampu. Ya. Nabi salat witirnya 11, kita 11 mampu. Tapi kita tidak akan mampu meniru daripada khusyuknya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagusnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak mungkin bisa kita tiru. Tapi kalau bilangannya bisa, ya, bilangannya bisa, tapi khusyuknya, kita nih, ya, salat banyak lupa, rakaat pun kadang-kadang lupa, ya,
Rakaat pun lupa. Dulu Nabi pernah lupa rakaat. Tapi itu bukan aib bagi Nabi Muhammad SAW. Nabi lupa rakaat itu tidak lupanya seperti kita, beda. Kalau kita nih lupa rakaat karena hati dan pikiran kita tidak berada di dalam sholat. Hati dan pikiran kita ada di kebun sawit. Hati dan pikiran kita ada di kantor. Hati dan pikiran kita ada di pasar. Tapi Rasul SAW itu pernah lupa di dalam rakaat sholatnya karena saking syoknya, asiknya berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita kan enggak, ya, kalau kita kan enggak, beda sama Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga ini bukan menjadi aib buat Rasul SAW. Bahkan apa yang terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW akhirnya menjadi syariat bagi kita. Coba bayangkan, kalau Nabi sholatnya nggak pernah lupa, terus kita lupa sholat, bingung. Gimana caranya kalau kita lupa sholat? Nah, itu sudah dicontohkan oleh Rasul SAW, sehingga kita disunnahkan ketika kita lupa, maka kita disunnahkan untuk menambalnya dengan sujud sahwi. Ya. Nah, kalau kita lupa 3 apa 4, pilih yang paling sedikit, pilih di 3, jangan 4. Kalau 4 apa 5, ya, maka pilih 4 baru, meskipun sudah 5. Kata Nabi SAW, kelebihannya itu untuk menipu syaitan. Setelah itu, selesai daripada sholatnya kita sebelum salam, kita sujud 2 kali sujud, sebagai penambal atas kelupaan yang kita lakukan tersebut, dan itu hukumnya adalah sunnah. Kalaupun tidak dilakukan, maka sholatnya tetap sah. Ya, tetap sah. Kemudian pada pembahasan yang berikutnya adalah pembahasan tentang salat duha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ya, kita lanjutkan sedikit, ya, masih di dalam kajian yang sebelum ini, ketika Al-Imam Ali karramallahu wajhah menjelaskan akan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan daripada salat sunnah. Ya, salat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat beliau lakukan. Sebelum asar 4 rakaat. Maka pada pembahasan daripada akhir di hadis ini, Sayyidina Ali menutupnya wa qabla al-asri arba'an. Ya, dan sebelum asar 4 rakaat. Sudah kita jelaskan tadi malam, ya. Mana yang muakkad, mana yang ghairu muakkad. Lantas apa? Yafsilu baina kulli raka'ataini bit taslim. Nabi SAW memisahkan, ya, 4 rakaat itu dengan 2 rakaat, 2 rakaat. Bitaslimain. Bitaslimin alal malaikati al-mugarrabina wan nabiyina wa man tabi'ahum minal mu'minina wal muslimin. Ya, jadi Nabi SAW memisahkan daripada sholat sunnahnya itu dengan 2 rakaat, 2 rakaat. Yaitu salam pemisah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibn Hajar bahwa sunnah untuk seseorang itu ketika dia mengucapkan salam, di dalam hatinya dia mengucapkan salam kepada orang mukmin yang ada di sebelahnya, ya, dalam hatinya saja, Assalamualaikum, itu ditujukan kepada orang mukmin muslim yang ada di sebelahnya. Juga jin yang ada di sebelahnya, meskipun nggak kelihatan. Nah, kalau kelihatan gawat nih. Ya, Assalamualaikum, orang mukmin, jin, ada jin di sini, cuman nggak kelihatan. Ya, nggak kelihatan. Juga malaikat, ya, malaikat sebelah kanan kita, malaikat raqib, ya, malaikat raqib. Dan malaikat-malaikat yang lain. Jadi di sini dikatakan, ya,
kita ketika mengucapkan salam, hadirkan di dalam hati kita itu mengucapkan salam kepada orang di sebelah kanan kita, kepada jin yang ada di sebelah kanan kita, dan kepada malaikat yang ada di sebelah kanan. Juga ketika kita menoleh ke sebelah kiri, mengucapkan salam kepada mereka sekalian. Wa qila al-muradu bi at-tashahhud listimalihi ala taslimi ala man dzakara fi qawlihi assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Dan juga ya ini apa yang kita ucapkan di dalam redaksi at-tahiyyat yang kita ucapkan ya. Assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Nah, di sini dijelaskan bahwa salat sunnah ketika dilakukan di siang hari, maka boleh kita melakukannya dengan 1 kali salam. Boleh. Ya, yang 4 rakaat itu dengan 1 kali salam. Yang afdal dengan 2 kali salam. Itu lebih baik. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau dilakukan di siang hari itu 4 rakaat langsung 1 kali salam, boleh. Tapi kalau sholat tarawih dilakukan 4 rakaat dalam 1 kali salam, maka menurut Al-Imam An-Nawawi sholatnya tidak sah. Ya, tidak sah. Sholat duha. Ente mau lakukan 4 rakaat sekaligus 1 kali salam, boleh. Tapi yang bagus, yang baik 2 kali salam. Ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kenapa? Ketika kita melakukan 4 rakaat 1 kali salam, maka ada kekurangan. Apa kurangnya? Pertama, kurang tasyahud. Ya kan? Tasyahudnya kurang 1 kan? Kalau dia lakukan 2-2, berarti nambah tasyahud kan? Kurang takbiratul ihram. Benar kan? Ya, enggak mungkin nanti habis sholat, nanti sholat 4 rakaat pakai takbiratul ihram lagi kan? Enggak. Nah, maka yang lebih afdal adalah melakukan 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi tadi khusus daripada sholat tarawih, ya, sholat tarawih harus dilakukan dengan 2 rakaat. Dan ini adalah kesepakatan daripada mayoritas para ulama. Meskipun ada yang berpendapat ya, dilakukan langsung 4 rakaat ini sholat kalau siang. Pendapatnya siapa? Pendapat Imam Abu Hanifah. Sebagian ulama di dalam madhab Imam Abu Hanifah mengikuti pendapat ini. Sebagiannya lagi tidak. Nah, jadi ya, beliau bahkan mewajibkan. Ya, kalau sholat sunnah di siang hari, wajib 4 rakaat sekaligus. Tidak boleh dipotong 2-2. Nah, itu pendapat Imam Abu Hanifah. Adapun kita mengikuti pendapat jumhurul ulama, kebanyakan daripada para ulama, ya boleh 4 dan lebih afdal adalah 2-2. Baik, sekarang kita jelaskan tentang sholat duha. Bagaimana sholat duhanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, ini sunnah Nabi. Ya, jadi banyak sunnah Nabi ini. Sholat sunnah nawafil udah kita jalankan belum? Sholat-sholat sunnah yang mengikuti daripada sholat-sholat maktubah, sholat-sholat yang wajib. Kalau belum, jangan ngaku sudah ngikutin Nabi Muhammad. Kalau belum, jangan ngaku paling ahlu sunnah. Ya. Kita ini kalau dibandingkan dengan salaf dahulu, ngaku-ngaku paling ahlu sunnah, kita ini posisinya bainas sama wasumur. Ya. Itu para salaf, itu ada di langit, kita di bawah sumur. Kalah kita dengan salafnya kita. Coba baca itu bagaimana biografi kehidupan para salaf. Imam Ahmad bin Hanbal 1 rakaat sholat baca Quran 30 juz. Itu baru ngikut Nabi. Kemarin sudah kita bahas bagaimana sholatnya Nabi. 1 rakaatnya Nabi baca 7 juz minimal. Tapi Nabi kalau sholat sunnah itu begitu. Kalau sholat fardu, Nabi ringankan. Ya, kita haji mumpung terbalik kita. Ya, kalau jadi imam sholat fardu kita panjang-panjangan.
Kalau sholat sunnah pendek-pendekan, inna atau inna qul Allahu ahad. Nah terbalik, nggak ngikut Nabi dong. Ya. Nah kalau mau ngikut Nabi ya sholat itu, baca banyak-banyak itu. Ya sholat sunnah. Ya, sholat sunnah di rumah. Malam sudah kita jelaskan, Nabi lebih banyak sholat sunnah di rumah. Kenapa hikmahnya? Lebih apa? Lebih ikhlas. Ya, dan jauh dari riya. Nah itu tadi malam hikmah kenapa sholat sunnah dilakukan di rumah. Baik, kapan waktu sholat duha? Nah ini ya. Kapan waktu sholat duha? Maka ulama mengatakan ini waktu setelah subuh, ya. Setelah isyraq, sebagian ulama ada yang mengatakan isyraq itu sudah waktu duha. Ada yang berpendapat begitu, tapi kita tidak mengambil pendapat itu. Kita mengikuti ada waktu isyraq. Sedangkan waktu duha itu masuk ketika matahari sudah naik setinggi tombak. Ya. Setinggi tombak. Maknanya setinggi tombak bagaimana? Kalau kita dirikan tombak di depan kita, maka kita melihat matahari itu agak begini begitu. Ya, bukan begini. Kalau begini masih datar. Sudah naik. Nah itu sudah masuk waktu duha. Nah dibagi 3. Waktu pagi ini. Ya, dari jam 6 sampai jam 12 dibagi 3. Itu dalam satu pendapat. Ada lagi yang mengatakan bagi 4. Berarti 6 jam dibagi 3. Yang paling afdal adalah sepertiga yang terakhir. Jam berapa itu kira-kira? Jam 10-an, ya, setengah 11. Kenapa? Dalam riwayat yang lain Nabi itu mengatakan ya masuk daripada sholat duha itu ketika onta berdiri dari tempat berbaringnya, tempat istirahatnya karena tanah mulai panas. Kira-kira tanah panas jam berapa? Jam-jam segitulah, jam 10 ya. Jam 10-an. Kalau di sini kan jam 10 itu sudah panas. Kalau di Arab agak lebih panas dari kita temperaturnya ya. Nah, kira-kira ya jam segitu. Kalau dibagi 3 waktu itu atau dibagi 4, itulah waktu yang paling afdal untuk kita melaksanakan sholat duha. Kemudian Nabi SAW di dalam riwayat ini Nabi melakukan sholat sunnah 4 rakaat, sholat duha. Kata Sayyidatuna Aisyah, wa yazidu masya Allah azza wa jalla. Beliau sholat 4 rakaat, tapi kadang-kadang beliau sholat lebih dari 4 rakaat. Dia menambah, ya, apa sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini dikatakan bahwa Nabi itu, ya, sholat di dalam maksud masya Allah ini dalam pengertian sudah ditentukan berapa banyak daripada sholat sunnah duha yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini dikatakan az-ziyadah bila hasar, menambahnya itu tanpa ada bilangan, lakinnahu mahmulun 'alal mubalaghah. Tapi maksud daripada ini tadi Nabi menambah salatnya sesuai dengan keinginan Allah, yaitu dengan bilangan yang sudah maklum kita ketahui bahwa salat duha itu paling banyak 8 rakaat. 8 rakaat. Tapi ada yang berpendapat 12 rakaat. Tapi pendapat jumhur 8 rakaat. Maka ya sudah, laksanakan 8 rakaat paling banyak. Mau 12 boleh, silakan. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW itu salat duhanya 12 rakaat. Kemudian sunnahnya salat duha ini dilakukan di masjid. Ya, lebih disunnahkan dilakukan di masjid. Kalau sholat yang lain di rumah. Kenapa sholat sunnah ini dilakukan di masjid? Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah untuk mengajak orang-orang yang lagi lupa dan lalai. Sebab jam itu lagi banyak laku-lakunya kalau berdagang. Banyak pembeli. Ya. Nah, orang lagi sibuk-sibuknya jam itu tuh. Sehingga apa? Dengan kita pergi ke masjid melakukan sholat duha, orang melihat, oh iya ya,
sholat duha ya. Nah itu diantara hikmahnya kenapa sholat duha itu lebih dianjurkan untuk dilaksanakan di masjid. Bagi siapa? Bagi laki-laki. Ya kalau emak-emak di rumah. Ya, emak-emak di rumah. Kemudian ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Adapun hadis yang berikutnya disebutkan di sini dari Humaid At-Tawil dari Anas bin Malik bahwa beliau mengatakan Nabi SAW salat duha 6 rakaat. Nah, ini riwayatnya 6 rakaat. Jadi ada tadi 4, sekarang 6. Nah, jadi hadis ini banyak. Jadi jangan hanya berpatokan dengan satu hadis lantas menyalahkan orang lain. Ya, kalau kita baru paham satu hadis, sudah banyak-banyak ngaca di rumah. Ya, lihat di kaca tuh nah, ya. Oh iya, baru hafal satu hadis. Ya, sudah. Lihat orang lain beda sama kita. Jangan mulut kita ini lancang. Ya, diam-diam aja. Baru hafal satu hadis. Ya. Jadi diam, banyak-banyak diam di rumah. Lihat di kaca, ulama bukan. Mondok pesantren enggak pernah. Hadir majelis ilmu males. Sama ulama enggak cinta. Gurunya YouTube. Ya. Oh, sudahlah, ya, diam. Jangan banyak-banyak ngomong. Tapi kan balighu anni walau ayah. Wah, itu dalilnya tuh. Ya. Ente paham enggak maksud balighu anni walau ayah tuh? Balighu sampaikan anni an Rasulillah. Jadi mesti bersanad. Bukan guru ente YouTube. YouTube annya ke siapa? Syekh Google. Syekh Google an interneti an putus sanadnya. Ya, putus sanad akhirnya. Nah, maka kita mesti belajar. Jadi makna balighu anni walau ayah itu an Rasulillah. Sampai kepada Rasulullah. Nah, ini enggak, ya. Buka artikel, nonton TV, dengar internet, dengan radio, datang majelis ilmu enggak benar. Ente kira sahabat Nabi itu jadi mulia, itu hanya dengar khabar saja apa datang sama Nabi? Datang sama Nabi, duduk sama Nabi, lihat wajahnya Nabi baru jadi sahabat Nabi. Tahu sama Uwais Al-Qarani? Bukan anak Aslan. Uwais Al-Qarani seorang tabi'in. Tapi hidupnya di zaman Nabi. Jumpa sama sahabat. Tak sempat jumpa sama Nabi. Sudah minta izin. Ini Uwais Al-Qarani. Seseorang yang terkenal di langit. Tapi tak terkenal di bumi. Kenapa? Dia sibuk ngurusin ibunya. Ya, sibuk kemana-mana dia gendong ibunya. Sampai terakhir dia rindu sama Rasulullah SAW. Pengen jumpa dengan Nabi Muhammad. Minta izin. Diizinkan sama ibunya. Tapi kalau sudah jumpa langsung balik lagi. Tidak boleh nginep. Ibarat kata itu begitu. Ya, kalau sudah sampai langsung balik lagi. Waktu sudah datang sampai ke Madinah, Rasulullah lagi pergi perang. Tidak jumpa. Tapi karena sudah janji, sudah diperintah ibunya, ya sampai balik lagi. Tidak sempat nunggu Nabi. Tidak jumpa akhirnya dengan Rasulullah SAW. Tidak disebut sahabat. Tidak disebut sahabat. Makanya tidak bisa ya ngaku murid hanya dari nonton live. Tidak bisa. Ya. Tapi kan Beb, mungkin zaman dulu tuh nggak ada live zaman Nabi. Mungkin kalau live bisa jadi tidak bisa. Bisa surat-suratan bisa aja. Apa bedanya live sama surat-suratan? Sama-sama aja
Jauh. Jadi kalau kita analogikan live itu dengan surat-suratan, ya itu tidak jumpa. Tidak jumpa. Nah, oleh karena itu penting kita nih untuk ya duduk di majelis-majelis ilmu, datang ke majelis-majelis taklim. Ya, jadi jangan cuma ngandalkan TV. Ya, tidak ada orang jadi alim gara-gara TV. Ya, tidak ada. Cari, lihat itu, manaqib para ulama, lihat itu, biografi para ulama. Ada enggak? Gurunya itu kitab? Enggak ada. Pasti ada gurunya. Fulan. Sampai Imam Bukhari gurunya 2000. Ya. Para ulama kita banyak gurunya. Jangan puas dengan satu guru berarti. Ya, silahkan nanti berguru dengan siapa saja, dengan catatan akidahnya sama. Ya, akidahnya sama. Kita nggak pernah maksa orang, ente kalau taklim sama ana aja, kalau ente nggak taklim sama ana, ente sesat, masuk neraka. Nggak pernah. Nggak pernah kita begitu. Ya, ayo datang majelis-majelis yang lain. Ya, ada majelis Ustaz Abdul Somad, ada Ustaz Abdul Hendi Rais, ya, ada ustaz-ustaz yang lain. Betul. Datangin. Ya, tak pernah kita katakan, ente jangan ini ya, jangan pergi tempat lain. Nggak ada urusan sama kita. Ya, apa kalau ente nggak datang terus dapurnya kita nggak ngepul, nggak ada urusan. Ya, nggak ada urusan sama dapur, nggak ada urusan soal amplop, nggak ada urusan itu semua sama kita. Ya, ente mau datang, alhamdulillah itu kebaikan untuk ente. Ente tak mau datang juga tidak apa-apa, asal ente duduk di majelis yang lain. Yang kita kasihan itu, kalau ente sudah tidak duduk di majelis ilmu, ente pun tidak duduk di majelis ilmu yang lain. Ya, kalau kita menanyakan, mana si fulan, ya hilang, nggak kelihatan lagi batang hidungnya. Kemarin aktif, semangat. Duduk di depan, pakai takbir pula. 3 kali pertemuan hilang. Khatam mungkin sudah. Ya, kita tanyakan, mana si fulan? Ya, kita nanya itu bukan apa-apa. Itu pun bertanya mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin sakit, mungkin ya, yang lain-lain, wallahu alam. Makanya kita tanyakan, mana si fulannya yang kemarin itu? Oh, Beb, sudah nggak aktif lagi. Ya, khair. Kalau nggak aktif lagi, nomor HP-nya sudah di-remove saja, takutnya nanti nomor HP-nya dibajak. Ya, kalau dibajak nanti kan repot, ya. Macam-macam nanti jadi fitnah. Ya sudah, kalau dia di grup dikeluarkan terpaksa. Nah, kita ini ya bikin grup, misalnya grup taklim, grup majelis. Itu semua tujuannya untuk apa? Untuk memotivasi kita. 3 kali nggak hadir dikeluarkan dari grup majelis. Merajuk. Ya Allah, cemen. Ya, cemen. Ditegur tak mau. Hilang dari majelis. Marah sama anak. Ya Allah, marah sama anak. Ya Allah. Mana adabnya kita belajar? Hah? Kita dulu belajar, itu gak langsung diterima. Suruh nunggu di depan rumah. Ustadznya tidur di kamar. Suruh bikin PR, Ustadz tidur. Oh, nunggu, mana lah Ustadznya nggak keluar-keluar. Harimnya keluar. Oh, Ustadz tidur di dalam. Oh, nggak usah dibangunkan, biar kita pulang aja. Kalau ente udah nangis mungkin begitu ya. Ya Allah. Nah, ada yang mudah. Nah, ini cuma dikeluarkan dari grup WhatsApp merajuk. Itu kan untuk memotivasi kita. Oh, udah keluar, berarti sudah warning ini. Lampu merah, datang lagi majelis. Kan begitu. Bukan justru menghilang. Nah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kalau kita mendengar kisah para ulama-ulama terdahulu di dalam mujahadahnya mereka mencari ilmu, ya kita ini nggak ada apa-apanya. Ya, belum ada apa-apa dibandingkan mereka itu. Di antara mereka taklim itu bukan baru setahun, 2 tahun, puluhan tahun. Nggak ada ceritanya tadi anak katakan taklim itu hatam, nggak ada. Ya kecuali kalau ente tadi di kuliahan, ya, dapat ijazah hatam.
Muak pula muka dosen tu lihat muka ente. Ya. Muak dosen lihat muka kita. Enggak hatam-hatam anak ni kalau yang kuliah. Apa mau jadi mahasiswa seumur hidup? Ya, disuruh hatam cepat-cepat. Nah, kalau di majelis taklim ni enggak ada ceritanya hatam. Enggak bosan kita lihat ente. Ya, semakin lama ente di majelis semakin senang kita. Ya, enggak mungkin bosan. Kenapa lah anak ni ya? Datang terus majelis. Nah, ya, tapi kalau ente kuliah ya dosen muak lihat muka kita. Kapan mau hatam anak ni? Enggak wisuda kayaknya. Ya, mungkin dia mau meninggal di sekolah itu juga. Baik ya, itu adalah ya kondisi ya, bagaimana seharusnya kita berbuat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian hadis yang berikutnya adalah di sini ada keterangan, ya kita baca sedikit keterangan daripada para ulama. Dikatakan bahwa man hafadha 'ala salatid duha, siapa orang yang menjaga. Ya, artinya apa? Melazimkan salat duha, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Pernah ngitung banyak buih di lautan? Tak bisa dihitung. Nah, kalau dosa inti banyak, dawamkan salat duha. Kemudian juga di antara fadilah daripada salat duha, bahwa di dalam diri manusia ini terdapat 360 persendian. Kalau enggak percaya hitung sendiri. Ya, kalau enggak percaya hitung sendiri. Ya, ini sendi, 1 2 3. Nah, hitunglah sendiri nanti pulang ke rumah. Kalau di sini jangan. Kelamaan nanti ya. Ada 360. Yang mana setiap sendi itu dituntut untuk kita sedekahi. Sedekah. Maka cukup dengan 2 rakaat duha itu mencukupi kita mensedekahi bagi 360 persendian yang ada di badan kita. Nah, maknanya orang yang melazimkan salat duha ni insya-Allah sehat terus. Ya, lazimkan salat duha ni insya-Allah sehat. Ya. Kemudian adapun pendapat yang mengatakan orang yang tidak melaksanakan salat duha, tidak mendawamkan salat duha, maka dia nanti matanya buta, maka ini pendapat yang tidak benar. Ya, kalau ente mendengar ada yang mengatakan kalau enggak salat duha matanya nanti buta, maka ini pendapat tidak benar. Jangan diikuti. Baik, yang berikutnya. Dari Ummi Hani, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW satu hari masuk ke rumahnya, kemudian beliau mandi ketika Fathu Mekah. Setelah itu beliau salat 8 rakaat. 8 rakaat. Berapa rakaat? 8 rakaat. Nah, ya. 4, 6, 8 nih. 8 rakaat. Ma ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam shalla salatan qad akhaffa minha. Kata Ummu Hani, aku tidak pernah melihat Nabi itu salat seringan salatnya waktu ketika Fathu Mekah. Artinya Nabi ini biasanya tuh sholatnya lama. Sholat duhanya tuh. Ya, lama. Tapi ini Nabi meringankan sholatnya. Ghaira annahu kana yutimmu ruku'a was sujuda. Tapi meskipun di sini dikatakan Nabi meringankan sholatnya, namun kata Ummi Hani, Rasulullah tetap menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Nah, ya, tetap sempurna. Ini 7 menit 23 rakaat. Macam kilat. Dhalin. Amin. Amin. Ya Allah. Ya, rukuknya enggak sempurna, sujudnya tak sempurna. Tak ada tumanina di dalam rukuk dan sujudnya. Tidak sah salatnya. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sujud itu mesti benar.
Ya, ditekan ini jidat nih. Nggak mesti ngitemin jidat, enggak. Ya. Jangan pula niatnya neken jidat tuh, niatnya supaya jidatnya hitam biar dibilang ahli sujud. Dia ente sholatnya. Alhamdulillah kita lihat ulama-ulama kita tuh ya. Mukanya bercahaya, alhamdulillah, nikmat dilihat. Tapi jidatnya nggak ada yang hitam-hitam. Iya lah, betul lah. Apa mereka kurang sholatnya? Oh enggak. Ya. Sujudnya sama macam kita, tapi heran kita. Ada orang baru sujud seminggu hitam langsung jidatnya. Gara-gara habis nonton TV ya. Habis nonton TV dia hijrah katanya, hijrah. Hijrah kemana nggak tahu anak. Nabi dulu hijrah dari Mekah ke Madinah. Dia nggak tahu hijrah kemana. Dari luar kota mungkin ya. Hijrah ke dalam kamar nonton TV 1 minggu langsung berubah. Ya Allah. Model. Ya, hijrah model. Ini model akhir zaman hijrahnya nih. Ya bagus. Hijrah itu maknanya adalah al-muhajir man hajara su'. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang berhijrah dari keburukan menuju kepada bagus. Hijrah itu bagus. Tapi jangan salah kaprah. Jangan salah pakai istilah hijrah. Ya, bentar-bentar hijrah. Semua pakai syar'i. Laundry syar'i. WC syar'i. Ya, WC sunnah. Celana sunnah. Ustadz sunnah. Ada pula ustadz bid'ah. Ya Allah. Jangan salah hijrah. Banyak kawan-kawan kita salah hijrah. Bukan jadi orang baik, maka jadi lebih buruk. Yang tadinya sopan santun sama orang tua, sama kawan, Masya Allah asik, diajak ngobrol, ya kan? Ya, setelah hijrah, mukanya langsung berubah. Asal jumpa kita bawaan curiga aja. Ya Allah, jangan begitu. Itu salah hijrah berarti. Ya. Hijrah ke tempat yang benar. Yang tadinya asik, diajak ngobrol, sekarang sudah mulai bid'ah, masuk neraka. Ya Allah, sakit kawan nih hatinya. Ya Allah, dulu asik ngobrol sama dia nih, aku suka curhat. Sekarang nggak bisa lagi. Baru mau curhat langsung masuk neraka kata dia. Ya Allah, ya. Kasihan kawan-kawan kita tuh ya. Kasihan. Kalau ada saudara-saudara itu yang begitu, nasihati, doakan. Biasanya memang agak susah dinasihati itu. Sudah doakan aja lah. Ya, doakan. Insya Allah, mudah-mudahan ya hatinya lembut. Amin. Mudah-mudahan dia sadar bahwa hijrahnya itu salah. Ya, ke tempat yang salah. Ya, mudah-mudahan kita doakan mereka dapat hidayah. Amin. Jadi Nabi ini meringankan sholatnya waktu itu. Tapi tetap rukuk sujudnya itu sempurna. Dikatakan di sini bahwa kenapa Nabi ini meringankan sholatnya? La yukhaffifuha jiddan. Tapi Nabi itu meringankan tidak seperti yang tadi. Tidak terlalu ringan sekali, tidak. Karena Nabi itu biasanya sholatnya itu lama, maka ini agak sedikit diringankan. Tidak seperti yang tadi 23-7 menit tadi. Wa illa bahwa yutimmu as-sairul arkan ma'at takhfif. Ya. Nabi ini tetap melakukan semua rukun-rukunnya tapi diringankan. Kenapa? Karena ada urusan yang mau dikerjakan, urusan penting lagi. Ya. Nah ini ya yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi di sini bisa kita ambil pelajaran. Kalau memang ada urusan, boleh kita meringankan sholatnya kita. Ya, ringankan sedikit. Macam tadi ditungguin orang, ringankan sedikit. Orang nunggu kita, ya sholat baca Al-Baqarah pula. Ya, pergi orang. Nah tapi anak lihat ini jemaah masjid ini udah banyak yang pergi. Ya. Alhamdulillah, ya udah hatam taklim. Ya. Anak perhatikan di masjid-masjid yang kita jumpai ini, ya anak perhatikan. Tapi mudah-mudahan sebagian ibu-ibu ini enggak bu ya. Alhamdulillah bu kalau masih bertahan, ya terutama ibu-ibu jamaah masjid sini. Bapak-bapak juga yang sebagian masih bertahan, bersyukurlah. Ya bersyukurlah.
masih bisa bertahan. Ya, kita ini kadang-kadang di majelis-majelis ini, kalau di awal nggak ana bilang, jangan pulang dulu ya. Yang pulang duluan merasa dirinya lebih mulia dari malaikat. Baru mulai diam semua di masjid, nggak ada yang bergerak. Tapi kalau nggak ana mulai dengan seperti itu, ana perhatikan pada kabur. Padahal baru 1,5 jam paling lama kita nih duduk di masjid nih. Ya. Nonton sinetron tahan berjam-jam, nonton bola tahan berjam-jam. Tapi kalau duduk di majelis taklim pantatnya kepanasan. Memang begitu syaitan. Setan nggak demen kita duduk di majelis ilmu nih. Pantat ente itu ditusuk-tusuk sama jarum. Cepatlah, pergilah. Lama kali si Habib nih. Udah 1,5 jam dari tadi tungguin nggak selesai. Anak ini baru bicara 1/2 jam. 1/2 jamnya tadi kita zikiran baca sholawat. Ya. Nggak tahan. Ya Allah. Tapi kalau nonton sinetron tahan, iktikaf depan televisi itu, apa nanti itu akan menjadi saksi bagi kita di akhirat? Hati-hati kita. Mata kita ini nanti akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban. Telinga kita ini akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban. Jangan anggap ringan ini nikmat-nikmat ini. Berat pertanyaannya nanti. Habis hanya nonton televisi, habis hanya mendengarkan sinetron, habis hanya mendengarkan lagu-lagu, berat nanti pertanyaannya. Tapi kalau nanti ya malaikat lihat, wah ini catatannya selama bulan Maulid ini gak pernah lupa nih 30 hari sampai doa pula. Nah ini langsung aja dah masuk surga. Nah, ya. Tapi kalau dilihat ini kelihatannya tempat iktikafnya lebih banyak depan TV nih. Ya, khusyuknya kalau nonton TV nih, kalau sholat nggak khusyuk. Iktikaf nggak pernah di masjid, jarang. Diajak pindah-pindah masjid nggak mau. Kita nih alhamdulillah tiap malam pindah-pindah masjid. Banyak athar kita nih. Di masjid ini kita ada saksi nih. Kita pernah duduk di masjid ini, iktikaf di masjid ini. Nanti di akhirat jadi saksi nih tempat duduk kita nih. Tadi malam kita di Masjid Mujahidin. Jadi saksi itu nanti tempat duduk kita tuh di sana tuh. Oh, catatannya iktikaf di masjid ini, di masjid ini. Oh, banyak. Udah kata malaikat gak usah periksa lagi dah, udah. Lewat aja lah. Ya. Lewat aja lah. Amin, amin. Mudah-mudahan kita semua ya mendapatkan daripada keberkahan dari majelis yang kita lakukan di setiap malam bulan Rabiul Awal. Amin ya rabbal alamin. Kemudian biasakan kalau kita majelis ini ya sampai selesai, sampai doa. Sebab doa itulah inti daripada majelis. Ya. Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu intisari daripada ibadah. Nah, apa yang kita lakukan malam ini bukan cuma doa saja. Zikir sudah, sholawat sudah, iktikaf iya. Majelis ilmu iya. Nggak ada majelis yang lebih hebat dari majelis ini. Ya. Kalau ada potong telinga nih. Kalau ada yang lebih hebat dari majelis ini, maksudnya keutamaannya, kemuliaannya. Majelis ilmu paling mulia. Majelis zikir paling mulia. Bagus. Ya. Tapi kalau digabungkan keduanya, lebih bagus lagi. Kata Nabi SAW, ad-dunya mal'un. Dunia ini dilaknat Allah. Wa mal'unun ma fiha. Dan dilaknat oleh Allah apa-apa yang ada di dalamnya. Kecuali 3 nih. Yang pertama, orang yang mengajarkan ilmu. Alhamdulillah. Yang kedua, orang yang belajar ilmu. Yang ketiga, orang yang berzikir kepada Allah. Kira-kira kita masuk nggak di 3 ini nih? Masuk nggak kita nih? Insya Allah kita nggak dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah yang sering hadir di majelis-majelis yang seperti ini dijauhkan dari segala macam wabah dan musibah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apalagi mengenang Rasulullah, menghidupkan Rasulullah di dalam diri-diri kita. Ketika Rasulullah hidup, Allah tidak berikan azab kepada penduduk bumi ini. Maka bagaimana supaya kita tidak kena azab Allah? Hidupkan kembali Rasulullah. Bagaimana menghidupkan Rasulullah? Dengan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi ya kasih minyak wangi sunnah Nabi,
kasih bukhur, asap-asap tadi. Asap itu obat corona itu. Ya, obat corona itu. Jadi tidak usah takut sama corona. Ya. Itu obatnya itu, asap tadi itu. Alhamdulillah. Sunnah Nabi Muhammad. Yang hidupkan itu berarti dia mendapatkan pahala seperti orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, bahwa salat duha ini berdasarkan dalil-dalilnya, ya, semua dalilnya itu dikatakan mencapai daripada tingkatan mutawatir. Nah, tentang kesunahan daripada salat duha itu mencapai tingkatan mutawatir dan disampaikan oleh 19 sahabat pilihan Nabi SAW. Ya, di sahabat-sahabat ini ada rankingnya. Ada 19 sahabat pilihan Nabi SAW. Ya, yang mereka ini ya memiliki kedekatan, keistimewaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ya kita akan lanjutkan kajian kita daripada pembahasan seputar salat duha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun intinya adalah apa yang sudah kita sampaikan itulah pokok-pokok daripada pembahasan ini. Insyaallah ada beberapa tambahan-tambahan yang lain. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan kita malam besok ya di rumah saudara kita Putra. Kemudian malam Sabtu itu di tempat saudara kita siapa tadi? Leo. Malam Ahad itu ya. Oh ya, malam Ahad ya. Malam Ahad di tempat saudara Rio di Jalan Embun Pagi, Tanggerang Labuan. Nah, ini karena malam Ahad ini ada masjid yang membatalkan. Ya, kita nggak tahu dibatalkan karena apa, wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi alhamdulillah ini masjid amaliyah. Tahun depan kalau mau batalkan jauh-jauh hari kita pesan. Ya, kalau mau batalkan itu jauh-jauh hari. Ya, jangan sudah dekat-dekat, kelabakan orang. Tapi insya Allah kalaupun batal, kita tetap majlisan di majlis kita. Ya, alhamdulillah kita punya tempat. Makanya ana tekankan bahwa kita mendatangi masjid-masjid, ya, mengajak bekerja sama dalam peringatan Maulid, bukan numpang tempat, enggak. Kita punya tempat, Pak Bu, ya. Kita punya majlis taklim besar, majlis taklim kita. Ya, di Jalan Padat Karya situ. Kita enggak butuh numpang, enggak. Tapi kita mau bekerja sama. Kita mau ngajak bareng-bareng, ya, mengenang Nabi Muhammad, ngingat Nabi Muhammad, mengadakan majlis zikir, majlis sholawat. Jadi bukan, wah ini kalau enggak ditumpangin enggak ada tempat. Enggak, ya, maaf saja. Ya, kita punya tempat sendiri. Tapi kita kepengen mengenalkan model majelis yang seperti ini, ya, supaya apa? Supaya memasyarakat. Dulunya majelis yang seperti ini sudah ada, cuma terputus sanatnya tadi. Terputus, kenapa? Karena tadi di Pekanbaru ini, ya, banyak yang tidak melaksanakan ini. Ya. Di Pekanbaru ini kalau Maulid Nabi datang, duduk, dengarkan ceramah, pulang. Nggak ada zikir, nggak ada sholawat, benar nggak? Ya. Tapi ada ustadz-ustadz yang paham, sama dia diajaknya juga jamaah atau sholawatan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah, diajak dia salawatan ada. Ya, enggak semuanya. Tapi yang model begini-begini ini sudah jarang. Ya, apalagi ustadznya suaranya enggak mendukung. Jemaahnya dengar dia baca salawat lari semua malah. Tapi kalau suaranya merdu macam tadi malam ada Syekh Rasid, ya, asik kan, ya, ana menikmati itu. Ya,
Iski, ya, Hadi, suaranya enak didengar. Ya. Suara bagus ini nikmat dari Allah. Ya, Nabi Daud itu terkenal dengan suaranya yang merdu. Bahkan di dalam riwayat itu disebutkan orang yang punya suara merdu itu, kalau dia membacakan syair, itu bisa menurunkan hujan bahkan. Ya. Jadi yang punya suara merdu, ayo duduk di depan, yang cempreng di belakang. Ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Mari kita tutup, ya. Kita tutup majelis ini dengan doa. Dengan doa, ya, kita tengadahkan tangan kita, kita hadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan niat-niat kita, hadirkan maksud-maksud dan tujuan-tujuan kita, minta supaya Allah Subhanahu wa taala gabulkan kesemuanya dengan berkah perkumpulan kita dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alayha wa anta khairul warithin. ولقد أشرت لنعت من أوصافه وتحيي القلوب تهيج الأشجان يا الله والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدانا وإذ امسججنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله هبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا يا الله يا الله يا الله dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, terimalah doa-doa kami, ijabah doa-doa kami ya Allah. Anta lana ya dhukhrana fi hadhihi dunya wa fi ukhrana ya Allah. Engkaulah ya Allah harapan kami, Engkaulah ya Allah tempat kami bergantung dan meminta, Engkaulah ya Allah tempat kami memohon di dunia dan bagi akhirat kami ya Allah. Aslih lana al-ahwal waghfir dhanbana ya Allah. Perbaikilah keadaan kami ya Allah. Robahlah keadaan kami menjadi lebih baik ya Allah. Waghfir dhanbana, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa saudara-saudara kami ya Allah. Dosa anak keturunan kami ya Allah. Dosa keluarga-keluarga kami ya Allah. Dosa teman-teman kami ya Allah. Wala tu'akhidh rabbina khatana ya Allah. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا يا الله. Ya Allah, bimbinglah kami, tuntunlah kami berjalan di atas jalan Nabi Muhammad ya Allah. Mengikut jalan para sahabat Nabi Muhammad ya Allah. Mengikut jalan keluarga Nabi Muhammad ya Allah. Mantapkan kaki-kaki kami di atas jalan mereka ya Allah. Mantapkan hati-hati kami untuk mengikuti mereka ya Allah. Arina bifadlin minka tal'ata Ahmadin fi bahjatin ainur ridha tar'ana ya Allah.
واربط به في كل حال حبلنا وهبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. Ya Allah, peliharakanlah kami ya Allah, berikan ridhamu kepada kami ya Allah, dan kepada orang-orang yang mengikuti kami ya Allah, dan kepada orang-orang yang berjalan kepada kami ya Allah, dan orang-orang yang baik-baik ya Allah. Kabulkan permintaan-permintaan kami ya Allah, dan juga kabulkan permintaan-permintaan para hadirin ya Allah. Walaqad rajawnaka faqid su'lana wasma' bi fadlika ya sami'ud du'ana wansur bina sunnata taha fi biqa'il ardi wajma' kulla man adana wanzur ilaina ya Allah. Pandanglah kami ya Allah. Dengan pandanganmu tersebut ya Allah, kami tidak akan menjadi orang-orang yang celaka ya Allah. Pandanglah kami ya Allah, yang dengan pandangan tersebut ya Allah kami akan selamat di dunia hingga nanti di akhirat ya Allah. Pandanglah kami ya Allah, wasqina kasal hana washfi wa'afi ajilan mardana. Ya Allah, sembuhkan penyakit-penyakit kami ya Allah. Sembuhkan penyakit saudara-saudara kami ya Allah. Sembuhkan penyakit orang tua kami ya Allah. Sembuhkan penyakit mereka semua ya Allah dengan kesembuhan yang segera ya Allah. Waqdi lana al-hajat ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Hajat duniawi kami dan hajat ukhrawi kami ya Allah. Hajat saudara-saudara kami ya Allah. Kabulkan hajat-hajat yang Engkau ridai ya Allah. Kabulkan hajat-hajat yang dengan hajat-hajat tersebut kami akan semakin dekat kepadamu ya Allah. Jangan Engkau kabulkan hajat yang justru akan menjauhkan kami daripadamu ya Allah. Menjauhkan kami dari Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, waqdi lana al-hajat wa ahsin khatmana indal mamati wa aslihan uqbana. Matikan kami dalam keadaan baik ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Dalam keadaan ibadah kepadamu ya Allah. Dalam keadaan salat ya Allah. Matikan kami dalam keadaan membaca Al-Quran ya Allah. Matikan kami dalam keadaan i'tikaf di masjid ya Allah. Matikan kami dalam keadaan kami lagi duduk di majlis-majlis ilmu ya Allah. Matikan kami di dalam keadaan kami berzikir kepadamu ya Allah. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Ya Allah, kumpulkan kami ya Allah dan orang-orang yang mencintai kami ya Allah di dalam surga firdausmu ya Allah. Wahai Zat yang maha memenuhi harapan kami ya Allah, kumpulkan kami di dalam surga firdausmu ya Allah. Kumpulkan kami bersama Nabi Muhammad ya Allah. Bil Mustafa salli alaihi wa alihi ma harrakat rihus saba awsana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidal mursalin. As-salatu wassalamu alayka ya khataman nabiyyin. As-salatu wassalamu alayka ya man arshalahu Allah rahmatan lil alamin.
ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.